Oke, kita mulai aja ya. Halo semua, kenalin nama aku William, dan ini aku ketiga kalinya ngajar PU di persyajar.id. Sebelumnya, ntar aku jelasin cara ngajar aku, jadi ntar kita di sini bakal bahas soal, sekitar 20 soal. Terus setiap soalnya aku kasih waktu buat kalian ngerjain selama 1 menit. Terus ntar kalau udah kalian kerjain, kalian ketik aja jawabannya ikut di kolom chat, atau di everyone, atau di private chat, terserah. Terus apa lagi? Udah aja. Jadi setelah kalian share jawabannya di chat, nanti kita bahas. Oke, wait ya, ambil earphone dulu. Oh, tes suara aku udah kenceng belum ya? Oke. Oke, kita mulai aja. Pertama ini pendahuluannya, intinya sama kayak sebelum-sebelumnya tentang silabisme, premis dan sebagainya. Jangan lupa di sini yang paling penting itu atau yang paling sering digunakan itu yang kiri bawah. Itu jika P maka Q itu sama dengan atau ekuivalen kayak negasi P atau negasi P atau Q. Dan berlaku juga sebaliknya, kalau P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Nah, ini buat soal pertama kalian. Jadi kayak 1 menit kalian kerjain, nanti tulisannya, jawabannya kalian share aja di chat. Oke, jadi karena udah banyak yang jawab, kita bahas aja ya. Jadi kalau ada soal kayak gini tuh, kita eliminasinya gampang. Keseringan yang jawabannya kayak semua, terus tidak ada, terus kayak semua kayak di A, C, sama E itu kemungkinan jawabannya kecil, jadi kita bisa eliminasi itu. Terus kemungkinan jawabannya tinggal B sama D kan. Kita bisa lihat di sini yang B itu bukan jawaban karena dia ini merujuk pada hilir, sedangkan pada di soalnya itu pada produk hulu. Jadi jawabannya itu yang D. Oke, next. Ini buat soal yang kedua. Bisa kalian kerjain.
Oke, karena kita udah lebih dari 1 menit, sekarang kita bahas. Jadi di sini jawabannya yang C, karena kita lihat di sini kan yang kalimat yang dirujuk ini yang sebelah sini ya. Kita ambil di sini kan terjadi saat itu. Namun jika pemulihan industri makanan tak bisa terjadi saat itu merujuk pada kalimat sebelumnya, yaitu yang ini. Pemulihan pada semester kedua tahun ini dengan catatan virus sudah bisa ditangani dan pembahasan sosial diperlonggar. Nah, kita ambil itu sebagai P. P-nya itu maka pemulihan pada semester kedua ini tidak bisa terjadi. Dan Q-nya itu sektor lain dapat terkena dampaknya juga. Nah, yang ditanya itu simpulan itu kayak kalau di soal ini kayak ekuivalennya apa gitu. Jadi jawabannya C karena yang P ini kita ambil jika pemulihan industri makanan tidak bisa terjadi dan Q-nya itu maka sektor lain dapat terkena dampaknya juga. Maka negasi P itu kan pemulihan industri makanan bisa terjadi saat itu. Ini aja ya. Bisa terjadi pada saat itu atau Q-nya itu sektor lain dapat terkena dampaknya juga atau sektor lain dapat terkena dampaknya juga. Jadi jawabannya yang C. Ada yang masih bingung? Atau bisa lanjut? Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya. Oke, kita bahas kronologi menjawab. Jadi jawabannya itu yang D karena di sini kan kita ambil jika impor dibatasi itu P, lalu industri tekstil dalam negeri lebih dari 1 tahun ini Q. Nah, jika hal itu terjadi kan merujuk pada ini kan yang Q ini. Jadi sini Q, maka angka pengangguran dapat bertambah. Sini R. Jadi di sini, ini Q. Ini PQ, QR. Jadi kesimpulannya itu PR. PR itu kan
Jika impor tidak dibatasi, maka angka pengangguran dapat bertambah. Nah, yang ditanya ini simpulan yang benar. Kan delta jika P maka R ini ekuivalen dengan ekuivalen juga dengan negasi R negasi P. Nah, negasi R itu kan angka pengangguran tidak dapat bertambah. Jadi angka pengangguran tidak dapat bertambah, maka negasi P itu impor dibatasi, karena sebelumnya impor tidak dibatasi. Ini juga merujuk pada slide pertama kita tadi. Yang ini. Jadi kita pakai yang ini sama yang ini. Jadi basically ini kalian kayak harus hafalin. Ada beberapa hal yang kayak nggak ada kesimpulannya, walaupun kalau kita secara logik itu ada kesimpulannya, tapi kalau secara matematika itu nggak ada kesimpulannya. Kayak ini dan ini. Jadi PQ ini cuman kayak permisalan buat kalimat yang nanti akan kita ada di soal aja gitu. Oke, lanjut. Tadi kita sampai sini. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Yang jawaban D ini. Atau bisa lanjut. Caranya kita tahu kapan pakai PQ, kalau ditanya, kalau yang apa namanya, kalau yang kalimat yang ada di soal dan kalimat yang ada di jawaban ini tuh benar-benar mirip. Ini kan kayak impor, semuanya impor, cuman dibalik-balik aja kan katanya ada jika maka, ada atau, ada dan, terus ada tidak, ada yang ini ada yang pakai tidak, ada yang nggak pakai tidak, kayak mana? Ini kan nggak pakai tidak gitu. Jadi ya kalian hafalin yang tadi simbol-simbolnya gitu. Terus kalian otak-atik, jadi terus pilih mana sama jawaban yang paling sesuai. Cara PQR-nya kita tentuin aja. Di sini, ini kan yang pertama nih. Sorry, maksudnya jawaban-jawaban yang ada di sini, jawaban-jawaban dari sini kan merujuk pada dua kalimat yang paling bawah ini, dimulai dari sini. Yang pertama ini, jikanya ini kan ada di pertama sampai sini. Ini P. Kenapa? Karena kalimat seterusnya itu udah pakai maka. Nah, setelah maka ini kita pakai Q sampai titik. Nah, sampai titik ini dia bilang jika hal itu terjadi. Jika hal itu terjadi kan berarti mengacu pada kalimat sebelumnya, yaitu kalimat yang kita misalin Q tadi, yaitu industri tekstil bla 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 bla. Nah, setelah ini kita misalin pakai R. Nah, gitu. Jadi PQR-nya gitu. Udah. Udah. Oke, lanjut. Yep, ini. Kalian kerjain dulu ya.
Oke, kita bahas. Ini sebenarnya soalnya gampang banget. Yang ditanya kan cuma lingkaran ya. Lingkaran tuh sama aja kayak negasi. Jadi kayak misalnya ada kalimat aku tidak makan hari ini, maka lingkarannya itu aku makan hari ini. Jadi kayak cuman enggaknya kita ganti sama kalimat negatif, kita ganti sama kalimat positif, terus juga ada lingkaran dan itu lingkarannya atau. Jadi kalau misalnya ada kalimat di sini kita ditanya lingkarannya, maka virus corona itu jawabannya yang karena virus corona tidak dapat, di sini virus corona dapat. Dan itu lingkarannya atau. Lalu pemerintah membuka kembali, itu berarti lingkarannya pemerintah tidak membuka kembali, dan sebagainya. Jadi jawabannya yang kalian lebih perhatiin ke yang dan ataunya. Dan sama atau ini. Jadi kayak mereka selalu berkebalikan. Next ini. Oke, kita bahas. Yang di sini ditanya pernyataan yang nggak sesuai. Jadi ini kita nggak pakai kayak tadi, nggak pakai PQ itu, tapi kita tinggal sesuaiin aja jawaban sama yang ada di soal. Dan yang paling nggak tepat itu B, karena 75%-nya itu, yang B itu kan merujuk pada kalimat yang ada di sini ya. 450, 70%-nya mengalami penurunan konsep. Kalau kita hitung 70% dari 450 itu bukan 325, tapi 315. Jadi pernyataan B itu paling nggak sesuai. Oke, ini gampang. Nah, ini.
Oke, kita bahas. Jadi di sini jawabannya yang D. Kenapa? Karena kita bahas satu-satu dari yang A. Yang pertama dia pada tahun 2015 dia bilang mengalami kenaikan, padahal jelas-jelas dia mengalami penurunan. Terus yang B dia bilang kenaikannya 2 kali selama 2014 sampai 2018. Di sini 3 kali ya. Ini satu dia naik dari sini ke sini, terus yang kedua dari 2016 2017, terus yang ketiga dari di sini ke sini. Nah, yang C pada tahun 2018 nilai impor mengalami kenaikan. Kita nggak tahu selanjutnya 2018 ini mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi nggak bisa tahu yang C. Lalu yang D ini benar karena kita lihat penurunannya cuma 1 kali ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, next. Sampai sini ada yang mau kalian tanya dulu nggak dari soal sebelumnya atau soal ini? Kalian kalau malu nanya nggak apa-apa di chat atau di private chat aja. Atau kita bisa lanjut. Oke. Ini juga sama soal kayak tadi. Oke, kita bahas. Di sini yang ditanyakan persentase kenaikan dari 2012 sampai 2018. Jadi kita hitung selisihnya dari 2018 sampai 2016. Itu 42,7 sama 25,7. Itu kalau kita kurangin hasilnya 17 dibagi sama nilai awalnya itu 2016. Di sini karena kalian nanti nggak boleh pakai kalkulator, di sini kan 25,7 bakal susah dibagi, jadi kita bulatin aja jadi 26. Nanti hasilnya juga nggak bakal beda jauh sama yang ada di pilihan jawaban. Kalau di sini dapat 65%, bla bla bla. Berarti kan mendekati 66%. Jadi jawabannya yang B. Terus kalian ada yang nggak ngerti lagi? Jadi selisih dibagi nilai awalnya. Terus kalian menggunakan pendekatan karena kalian nggak boleh pakai kalkulator nanti. Terus kayaknya sejauh ini yang paling ngebingungin tentang silogisme yang PQ-PQ tadi kan. Sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya aku udah banyak bahas soal-soalnya yang banyak dan kayaknya jauh lebih susah juga dari yang tadi. Jadi kalian bisa nonton aja, ada di YouTube masih ajar gitu tentang soal-soal silogisme. Oh, 1700 ini kan sebenarnya ini kan 17 dibagi 26 dikali 100% kan. Cuma 100%-nya aku langsung masukin sini jadi 1700. Jadi 65 ini udah langsung dalam persen. Gitu. Ya, ini kalian kerjain dulu.
Oke, kita bahas. Jadi benar itu ya jawabannya C, karena kalau kita lihat di sini yang A itu, sorry, yang jawabannya kayak semua, terus semua nggak ada, terus di sini juga semua, jadi kita bisa eliminasi. Berarti kan tinggal pilihannya C sama A. Nah, kalau di soal itu, dia bilang 70% pekerja di AS itu menjalankan sistem jarak jauh. Sedangkan di A itu dibilang tidak menjalankan sistem jarak jauh. Jadi jawabannya yang C karena salah. Oke, ini kalian bisa kerjain dulu. Oke. Sebelumnya tadi ada yang minta SS. Aku balik ke slide sebelumnya bentar ya. Yap, ini. Oke. Oke, kita bahas yang ini. Dia bilang kan pertanyaannya mengacu pada kalimat yang ini ya. Perusahaan tidak tepat mengenai karyawan minimal ini. Kita anggap kalimat yang ini itu P. Lalu makanya ini yang akan timbul kerugian yang cukup besar ini Q. Terus yang ditanya di soal itu negasi P kan? Karena di sini nggak ada, karena di sini tepat, di sini nggak tepat. Nah, yang ditanya kesimpulannya, kalau di sini P, di sini Q, terus yang ditanya soal di sini P, maka kesimpulannya itu nggak ada. Kalian bisa lihat yang di sini. Nah, yang ini. Kayak soal sebelumnya kan, negasi P, Q, terus yang dikasih tahu di soal itu negasi P. Maka kesimpulannya nggak bisa. Jadi jawabannya tadi yang E ya. Jadi intinya kalian hafalin yang di slide awal-awal tadi itu. Oke, next.
Oke, kita bahas. Jadi di sini jawabannya yang karena di sini kan merujuk pada yang kalimat di sini. Di sini kan tanya ingkaran, sama aja kayak tadi. Kalau misalnya di sini dan, maka ingkarannya itu atau. Makanya dan ini salah, terus dan ini salah. Terus di sini kan mereka lebih menyukai pilihan, maka negasinya tidak bekerja dari jarak jauh karena di sini mereka suka untuk bekerja dari jarak jauh. Terus di sini tidak menggunakan, di sini tidak menggunakan telekonferensi karena di soalnya menggunakan telekonferensi. Oke, next. Oke, kita bahas. Jadi benar jawaban itu yang D, itu salah pada kesimpulan. By the way, mayor itu kayak premis satunya, terus minor itu premis duanya ya. Jadi yang pertama kan premis satunya ini, kunjungan ke semua negara-negara ASEAN tidak memerlukan visa. Terus yang kedua, kunjungan ke Belanda untuk memegang paspor dinas tidak memerlukan visa. Sedangkan kesimpulan ini negara Belanda dapat menjadi anggota ASEAN. Padahal itu kalau dilihat dari premis 1 sama premis 2-nya, belum tentu Belanda ini bisa dikategorikan jadi anggota ASEAN. Jadi yang salah ini pada kesimpulannya. Jadi jawabannya yang D. Ya, ini buat penjelasannya. Okay, next. Oke, kita bahas. Jadi di sini premis yang kita tahu, yang pertama kali yang pasti kita tahu itu kan yang ini, yang bank C adalah bank dengan bunga tertinggi, makanya kita tulis paling kanan gitu. Kalau aku misalin pakai tanda lebih kecil sama dengan. Nah, terus dari bank C ini kita bisa dapat kesimpulan yang B, yaitu
Bank B memberikan bunga yang lebih rendah dari Bank E dan Bank A. Makanya posisinya kayak gini. Lah, lalu yang A ini, dia bilang Bank A memberikan bunga yang besar antara Bank D dan E. Maka posisinya kayak gini. Lalu, kita tinggal urutin aja, maka yang jawabannya yang D. Karena ditanya paling rendah. Ada yang masih bingung? Oke. Tadi dia nanya antara itu gimana. Kalau di antara itu kan intinya gini ya. Misalkan X. Ini antara kan X di antara apa sama antara apa. Nah, yang disebutin di sini kan yang awalnya duluan yang D. Maka di sini pasti yang D. Terus yang di sini pasti yang E. Jadi antara D dan E. Itu. Masih bingung? Iya. Jadi kayak misalnya kan 10.000. 10.000 itu kan di antara 9.000 sama 11.000. Jadi kalau ditulis kayak 9, 10, 11 gitu. Terus iya benar. Jangan lupa ada premis yang B. Premis yang ketiga ini juga ngebantu. Oke, next. Nih.
Oh, oke gitu, Mas. Jadi intinya kan di sini ada 2 baris kursi ya. Jadi kita gambar dulu gitu biar gampang. Di sini ada 2 baris, terus kita nanti tulis baris A sama baris B. Terus nanti ada 1, 2, 3, 4. Nah, terus kita tinggal isi dari pernyataan-pernyataan ada di sini. Yang pasti kan ini kursi A2 kosong kan yang pertama. Maka A2 ini pasti udah ada kosong gitu. Terus Hans selalu duduk di kursi A4, makanya dia udah ditempatin gitu. Berarti yang kosong kan tinggal A1, 3 sama B1, 2, 3, 4. Lalu Evi ini kan selalu duduk di depan Andika kan, jadi kayak mereka selalu sepaket gitu. Di antara Evi di sini atau di sini kan mereka. Lalu Yayan ini nggak selalu duduk di sebelah Bobby, dan Clara nggak duduk di kursi B4. Oh ya. Nah, ditanya itu Yayan duduk di kursi B3. Jika Yayan duduk di kursi B3, maka Bobby ini harus duduk di kursi yang mana? Nah, nanti kalau kalian gambarin, jadi kayak gini. Biar lebih rapi aja maksudnya. Jadi yang pertama, kalian buat tabel dari di soal yang dikasih tahu. Terus tabel yang ini berdasarkan apa yang ditanya soal. Pertama karena Yayan duduk di kursi B3, makanya Yayan duduk di kursi B3. Kan Bobby ini nggak boleh duduk di sebelah Yayan, maka Bobby nggak mungkin di B4 maupun di B2. Nah, yang ditanya, maka Bobby harus duduk di mana? Jadi, jawabannya itu yang E di A3, karena kalau misalnya, Bobby nggak boleh duduk di sini dan di sini. Dan Evi dan Andika ini harus sepaket. Jadi, otomatis B1 juga nggak bisa ditempatin oleh Bobby, karena dia udah ditempatin oleh Andika yang selalu sepaket sama si Evi. Jadi satu-satunya yang kosong itu A3. Jadi kalau kita mau rangkum, A2 sama A4 ini udah dikasih tahu di soal, terus Yayan juga udah dikasih tahu di soal, dan Bobby nggak boleh duduk di B2 sama B4 karena nggak boleh sebelahan. Di B1 di Bobby juga nggak boleh karena udah diisi sama Andika yang sepaket sama si Evi ini. Jadi yang satu-satunya kosong di A3. Oke, next. Oke, kita bahas. Yap, di sini jawabannya C. Sorry, sebentar. Oke.
Jadi sama aja kayak tadi mekanismenya. Pertama kita buat tabel yang dikasih tahu soal dulu, terus ini tabel yang dikasih berdasarkan soal. Oke, di sini dikasih tahu kalau Clara itu di A1, terus Evi itu di A3. Kita tahu Evi ini kan selalu duduk di depan Andika kan, maka Andika ada di belakang Evi. Nah, yang ditanya di soal itu yang nggak benar. Yang nggak benar apabila B1 kosong. Kita tahu B1 kosong itu benar kan. Lalu B2 kosong juga benar, terus B4 kosong juga benar berdasarkan tabel. Lalu yang B3 ini diduduki oleh Andika. Ini benar. B3 diduduki Andika benar, lalu B1 diduduki oleh Yayan. Kalau di sini B1 oleh Yayan, maka Bobby di B4. Oh sorry, jawabannya aja. Oke. B4 ini nggak kosong karena berdasarkan yang ini, karena Yayan nggak boleh duduk di sebelah Bobby. Sorry, ini Bobby. Karena Yayan nggak boleh duduk di sebelah Bobby, maka Bobby nggak boleh di B2, sedangkan B3 diisi, dan Bobby pasti di B4. Maka B4 itu pasti ada orangnya, dan nggak kosong. Jadi jawabannya aja. Oke, next. Oke, kita bahas. Oke, jadi jawabannya yang B karena pertama sama aja kita buat tabel yang dikasih soal pertama, terus tabel yang kedua berdasarkan yang ada di soal. Di sini kita tahu Hans ini kan duduk di kursi 4. Hanis duduk di kursi 4. Terus Clara dan Hanis ini ternyata duduk bersebelahan. Maka ini Clara sama Hanis. Kalau Hanisnya di A4, maka Claranya di A3. Terus kita tahu di soal A2 kosong. Maka yang nggak mungkin adalah karena di sini Evi dan Andika ini selalu satu barisan gitu, maka dia satu-satunya yang kosong di sini. Karena nggak mungkin di barisan 2, 3, ataupun 4. Nah, dari sini kita bisa plot Evi, Andika udah dapat kursi A2 selalu kosong, terus Yayan sama Bobby ini yang kita nggak tahu. Hans ini udah pasti, sama Clara udah pasti dari soal yang ada di sini. Jadi kita tinggal buat kemungkinan
Yayan sama Bobby ini di B2 sama B4. Kenapa nggak B3? Karena Yayan sama Bobby nggak boleh sebelahan. Kita tinggal sesuaiin aja tabel yang ada di sini. Yang pertama, Yayan duduk di kursi B2. Itu benar. Ada kemungkinan Yayan duduk di kursi B2. Namun, yang B salah karena kalau misalnya Yayan duduk di kursi B3, maka Bobby otomatis di B2 atau enggak B4, yang dimana dua-duanya itu bersebelahan. Jadi yang B itu salah. Oke, gitu. Next. Oke, itu aja. Ini daftar pustaka yang aku pakai. Dan kalau ada pertanyaan, boleh kalian ajuin di chat ataupun open mic aja.